Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Aku Nurila Ilatil Inayah dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan memaparkan materi cerita rakyat dari matkul Bahasa Indonesia, yaitu asal-usul Ranunggrati. Kemarahan Kiai Bendu dan lahirnya Danau Ranunggrati. Pada zaman dahulu, di wilayah yang kini dikenal sebagai Ngrati, terdapat sebuah desa yang makmur. Tanahnya subur, sawah-sawahnya hijau, dan penduduk hidupnya damai. Di desa itu tinggal seorang pertapa sakti bernama Kiai Bendu. Ia dikenal sebagai orang yang bijaksana, tetapi memiliki hati yang sensitif, mudah tersinggung, dan mudah marah bila tidak dihormati. Kiai Bendu tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi desa. Meski sederhana, ia dihormati oleh banyak orang karena kesaktiannya. Namun, seiring waktu, banyak warga desa yang mulai meremehkan dan melupakan peran Kiai Bendu, terutama para pemuda yang merasa tidak lagi membutuhkan nasihat orang tua. Awal mula dari perselisihan ini yaitu suatu hari Kiai Bendu keluar dari pertapanya untuk meminta bantuan warga memperbaiki saluran air yang rusak. Ia mendatangi sekelompok pemuda yang sedang bermain di tepi sawah. Namun, bukannya menghormati tamu mereka, para pemuda itu malah tertawa mengajak cara berjalan Kiai Bendu. Bahkan berkata bahwa sang Kiai sudah terlalu tua untuk ikut campur dalam urusan desa. Beberapa pemuda bahkan meniru-niru suara Kiai Bendu dengan maksud menghina. Kiai Bendu yang sebenarnya datang dengan niat baik merasa sangat terhina. Wajahnya memerah, tubuhnya bergetar, dia menahan amarah. Ia mencoba menahan diri, tetapi ejekan itu semakin menjadi-jadi. Akhirnya Kiai Bendu berkata dengan suara bergetar, "Kalian telah melampaui batas. Jika aku tidak dianggap lagi di desa ini, maka biarlah desa ini lenyap dari muka bumi." Para pemuda tertawa, menganggap itu sekedar ancaman orang tua yang tak berdaya. Mereka salah besar, kutukan Kiai Bendu. Dengan kemarahan yang memuncak, Kiai Bendu menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Seketika, bumi bergetar hebat. Retakan-retakan muncul di tanah. Semakin lama semakin melebar. Warga desa panik berlarian. Namun, goresan tanah berubah menjadi sebuah lubang raksasa. Dari dalam tanah terdengar gemuruh seperti suara gunung meletus. Tak lama kemudian, air menyembur dari celah-celah retakan, mengalir deras tanpa henti. Dalam hitungan jam, seluruh desa terendam air. Rumah-rumah hanyut, sawah hilang, dan warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Lalu, air terus naik hingga membentuk sebuah danau luas. Desa yang dulunya hidup dan ramai, kini lenyap di bawah permukaan air. Danau itu kemudian disebut Ranunggrati. Ranu berarti danau, dan Grati nama wilayah tempat desa itu dahulu berada. Kiai Bendu setelah melihat akibat kemarahannya pergi meninggalkan tempat itu. Ada yang mengatakan ia menghilang menjadi cahaya. Ada pula yang percaya ia masuk ke alam gaib dan menjadi penjaga danau. Ada pula legenda naga berawang. Selain kisah Kiai Bendu, ada pula legenda yang berbeda tentang asal-usul Ranunggrati. Konon, di tempat itu dahulu hidup seekor naga besar bernama Barawang, jelmaan seorang pangeran yang dikutuk karena melakukan kesalahan besar. Ia tersembunyi di bawah tanah dan suatu hari mengamuk, membuat tanah retak dan air memancar keluar. Retakan itu berubah menjadi danau. Hingga kini, masyarakat percaya bahwa naga Barawang masih bersemayam di desa Ranunggrati dan terkadang menampakkan diri
dalam bentuk arus deras yang tiba-tiba muncul di tengah danau. Legenda ini sering dikaitkan dengan cerita-cerita misteri hilangnya orang di danau pada masa lalu. Dari dua versi legenda tersebut, masyarakat setempat terutama mewariskan cerita Kiai Bendu sebagai penjelasan mitologis terbentuknya Ranungrati. Cerita itu menjadi pengingat bahwa ketidakhormatan kepada orang tua dan orang yang berjasa dapat membawa bencana bagi banyak orang. Legenda asal-usul Ranungrati terutama menceritakan bahwa danau tersebut terbentuk akibatnya bencana besar yang muncul dari kemarahan seorang tokoh sakti bernama Kiai Bendu. Dalam kisah itu, penduduk desa meremehkan dan menghina Kiai Bendu, sehingga ia murka dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Tindakannya menyebabkan retakan raksasa yang kemudian terisi air hingga menenggelamkan seluruh desa, dan dari sanalah Ranungrati tercipta. Dari keseluruhan cerita rakyat, pesan moral yang paling ditekankan adalah rasa hormat kepada orang tua, tokoh bijak, dan sesama manusia sangat penting. Menghina atau meremehkan orang lain dapat membawa bencana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pesan moral cerita rakyat Ranungrati yaitu hormatilah orang tua, sesepuh, dan orang yang berjasa. Menghina atau meremehkan mereka dapat menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Jagalah sikap dan ucapan, perkataan kasar atau ejekan bisa melukai perasaan dan menimbulkan konflik besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk cerita rakyat asal-usul Ranungrati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.